Semua, selamat datang di channel Foresight. Jadi di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua gini ya. Eh Sebagai pendukung Ganjar Pranowo, kayaknya gua harus sudah mulai memberikan aspirasi-aspirasi gua, dukungan-dukungan gua terhadap Bung Ganjar. Karena apa? Karena sudah ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang memang bermain api gitu. Ya, gue gak ngarahkan kepada siapapun itu. Ya publik sudah bisa menilai lah untuk urusan yang bermain api yang dalam tanda kutip bisa dikatakan baru-baru ini menyerang seorang Bung Ganjar. Di sini gue akan bahas di episode IPS, Ilmu Politik dan Society. Oke, di sini gue akan kasih judul tentang ada orang yang memang berkata, saya itu bukan berkata lagi, dia berkemandang mungkin kali ya. Saya itu kalau diajak lari-lari itu pasti kalah. Karena saya tuh nggak bisa lari dan saya bukan tipe orang yang eksis. Oke. Segitu aja lah yang gue highlight ya. Karena gue nggak mau isi narasi itu banyak keluar dari mulut gue gitu. Gue mau bicara gini. Ada sebagian di media bisa lihat lah. Sebagian yang berkata bahwa seorang Anies Baswedan, gue sebutin aja namanya. Seorang Anies Baswedan adalah seorang yang memang plural. Seorang yang memang dia dapat dikatakan bukan orang yang eksis. Bukan orang yang bisa lari-lari aja. Ya kan itu cara ya, maksud gue gini loh. Untuk bisa menyerap aspirasi kan harus terjun lah. Dia harus benar-benar bisa sejajar, equal. Ya kalau harus sejajar kan nggak mesti dari mimbar ya. Kan kalau dia dari mimbar, bacot doang lewat mimbar, bacot doang lewat bacot doang melalui meja, itu kan nggak sejajar. Di mana calon seorang presiden yang memang cuman bisa bacot doang. Kalau berbicara tentang seorang Bung Ganjar, seorang Ganjar Pranowo hanya bisa berlari-lari kemudian berekspos, ya udah, Anda jangan menggunakan media kalau kayak gitu. Kalau memang media disalahartikan sebagai sesuatu yang menurut Anda itu disalahartikan atau dipolitisasi. Yang menurut gua enggak sih. Gini loh, ini tuh era digital, era teknologi gitu loh. Ya kalau gini loh, contoh sederhana gini lah. Zaman dulu itu belum ada dokter. Zaman dulu tuh masih dalam tabib gitu. Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah sains, ditemukanlah berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya hal yang sebagainya, berkembangnya nilai hukum. Dari situ martabat manusia meningkat, cara menghargai manusia meningkat. Akhirnya lahirlah dokter, profesi yang untuk menyembuhkan dengan legalitas hukum. Seseorang bisa menggugat seorang dokter. Karena apa? Karena dia dipayungi hukum. Dalam artian dia disumpah untuk perikemanusiaan. Artinya apa? Artinya ada perkembangan di situ. Bahwa kemudian kenyataan pengobatan tradisional tidak ada, tetap ada kok. Dia tetap berjalan. Dia punya kalau istilah bahasa bisnis itu demand-nya sendiri. Dokter punya demand-nya sendiri. Dulu sebelum era sosial media, orang melakukan kampanye, melakukan orasi dan lain sebagainya sesuai dengan zamannya, dengan ngeprint. Budiman Sujatmiko pernah berkata juga, dia dulu kalau orasi dia ngasih selembaran, masukin ke kos. Karena apa? Karena pada waktu itu emang sosial media belum semasif sekarang. Ya wajar dong, sosial media, entah apapun itu sosial medianya,
dijadikan tools untuk memberikan bukti kerja loh, bukan bukti bicara, bukan bukti bacot doang gitu loh. Yang cuman bisa bacot doang, yang cuman gini loh, ada salah satu burung yang gua gak mau sebut namanya, itu cuma bisa bacot doang gitu. Sedangkan Bung Ganjar, dia kerja, dia turun. Dia merasakan panasnya, dia merasakan hujannya, dia equal, dia sejajar. Artinya apa? Tidak ada batasan antara pemimpin dengan rakyat. Karena apa? Ya karena Ganjar tahu. Dan Ganjar harus tahu, seorang Ganjar harus tahu bagaimana lelahnya perjuangan. Dari situ, dari running, dia merasakan dia sama-sama capek. Dia sama-sama capek loh. Emang yang sama-sama yang lari itu nggak capek-capek. Nah dari situ Ganjar berpikir bahwa dengan dia berusaha untuk menjadi lari sebagai mediator untuk dia sehat, dan dia bisa merasakan bahwa perjuangan harus dilakukan. Dan perlu kita ketahui gini loh, salah satu penunjang kesehatan yang paling sederhana adalah ya jalan kaki, ya lari. Itu tanpa harus mengeluarkan biaya. Dalam artian kita nggak perlu gelanggang olahraga, kita tidak perlu kacamata. Misalkan kalau renang butuh kacamata lah setidaknya. Misalkan golf butuh alatnya lah. Ya ini lari, ya di kawasan manapun lari bisa. Di kawasan manapun dia bersentuhan pun bisa. Artinya apa? Kesejajaran, kesetaraan antara pemimpin dan rakyat tidak ada batas. Nah dari situ Ganjar belajar dari Jokowi yang belusukan. Bahkan Ganjar tuh lebih, kalau gak salah ya, silahkan ingatkan gua kalau misalkan gua salah. Ganjar tuh lebih dulu kenal PDI, masuk PDI dibanding Jokowi. Dalam artian dia bisa merepresentasikan apa yang telah Jokowi lakukan selama 10 tahun. Ngebangun infrastruktur tidak mudah, tidak semudah itu. Membangun infrastruktur tidak semudah itu. Dalam artian orang berkata jalan hanya sebatas aspal, jalan hanya sebatas bilang baca tuang tuh enggak. Jalan itu adalah salah satu media pengantar atau salah satu alat atau salah satu jembatan untuk menyambungkan, misalkan dari produsen ke konsumen, dari distribusi ke konsumsi gitu. Dan hanya Ganjar yang bisa dan memiliki minat loh, setidaknya minat aja dulu loh untuk melanjutkan eranya Jokowi, ya Ganjar. Bahwa kemudian orang mengatakan cuman bisanya foto doang, ya foto bisa jadi alat bukti untuk kerja yang nyata, bukan kerja yang hanya bicara gitu. Ya siapapun di manapun ya berhaklah berkata atau bernarasi, berasumsi. Tapi ya harus disertai bukti gitu loh. Jangan cuman bacot doang. Karena kalau cuman bacot doang bisa disinyalir bisa berpotensi untuk menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. So, di sini gue mau menyampaikan tentang sosok Ganjar itu. Menurut gue pemimpin yang sangat sederhana. Hanya dengan berlari saja, hanya dengan berolahraga saja, dia bisa menyalurkan bagaimana bisa hidup sehat dan tidak ada batasan dengan siapapun. Kesetaraan,
Kesejajaran menjadi kunci kesederhanaan beliau untuk Indonesia yang lebih maju. Mungkin gitu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Jika bersedia subscribe, silahkan subscribe. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Sehat-sehat selalu. Yazid di sini dan inilah Forset. Dadah.